kemarin semua dapat petunjuknya tentang ada kerusuhan seperti 98 di Amerika Serikat oleh pendatang ilegal. Dan namanya pendatang ilegal atau imigran gelap itu ada di seluruh dunia, nggak hanya di Amerika. Kenapa mereka bisa jadi pendatang ilegal atau imigran gelap? Biasanya dari negara miskin ataupun negara yang berkonflik, seperti negara-negara yang suka berperang, pejabatnya korup, pemimpinnya korup, sehingga yang kaya itu hanya kroni-kroninya, sedangkan rakyat hidup miskin. Namanya rakyat, namanya manusia itu tentu aja butuh pendapatan untuk tetap bertahan hidup ataupun dari segi 9 bahan pokok. Jadi mereka mengadu nasib ke negara lain tanpa dokumen, dan ketika ilegal ini rawan dengan tindak kejahatan, rawan dengan kriminalitas, bahkan mungkin mereka terjebak dalam perdagangan manusia ataupun jaringan narkotika, dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi negara-negara yang mereka singgahi. Suatu saat mereka akan bikin kerusuhan, ataupun mereka itu, kalau contohnya nih, negara-negara yang seperti di Arab itu suka berkonflik karena agama atau karena rebutan kekuasaan. Ketika mereka ke Eropa atau kemanapun, mungkin saja suatu hari nanti mereka akan rusuh, akan berdemo, menuntut hukum syariat, ataupun mereka menuntut bahwa negara itu harus seperti di negara mereka. Ini yang kita takutkan. Jadi kenapa aku nggak pernah keluar-keluar mendukung Palestina ataupun negara-negara yang berkonflik? Karena apa? Karena rata-rata mereka adalah SDM rendah, yang dari segi pendidikan kurang, dari pengetahuan juga kurang. Ketika mereka itu sudah mendapatkan kehidupan baru di negara baru, mereka bukannya bersyukur, malah nanti dia akan bikin ulah, bikin hal-hal negatif di negara tersebut. Di Indonesia sudah ada contohnya banyak sekali, yang dari Arab mengaku keturunan Nabi lah, yang mengaku keturunan ini dan itu, yang akhirnya apa? Kita terjajah oleh orang lain secara mindset atau secara pemikiran, dan kita itu gampang dibodohi. Begitu juga seperti Hongkong ini juga banyak sekali imigran gelap, tapi karena di Hongkong ini hukumnya ketat, jadi warganya juga taat hukum, jadi aman-aman aja. Berbeda dengan negara demokrasi seperti Amerika, yang memang rakyatnya diberi kebebasan, jadinya itu gampang terpancing konflik, gampang rusuh. Kalau kalian nanya siapa yang salah, pemerintah Amerika atau para pendatang ilegal itu, tentu aja pendatang ilegalnya yang salah. Kalau kamu mau datang ke suatu negara, tentukan kamu punya dokumen resmi. Paling tidak kamu dilindungi secara undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu di negara orang, pastikan kamu itu nggak melakukan kejahatan. Kamu juga nggak bikin huru hara. Karena apa? Karena kamu numpang. Setiap negara akan melindungi hak-hak warganya, akan mencari jalan untuk bagaimana rakyatnya itu hidup aman, damai, tentram. Nggak ada kepala negara atau pemimpin yang mengedepankan pendatang asing ataupun imigran gelap daripada bangsanya sendiri atau rakyatnya sendiri. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, berarti pemimpinnya goblok, cengoh, nggak bener. Ini kenapa ketika kita itu jadi SDM rendah, yang secara pendidikan kita itu nggak pinter, nggak cerdas, maka kita akan yaitu adu nasib ke negara orang jadi kuli. Itu pun terkadang kita terjebak dengan hal-hal yang jelek, dengan kriminalitas ataupun kejahatan yang lain. Bahkan kita bisa
dijual belikan. Banyak sekali negara-negara yang manusia itu diperjual belikan, seperti di Kamboja atau negara-negara yang mungkin kriminalitasnya sangat tinggi, nyawa itu nggak ada harganya. Jadi kalau pengen jadi negara bangsa atau yang maju itu bukan hanya mengubah bangunan gedung atau barang-barang yang mewah, tapi lebih ke bagaimana rakyatnya agar hidup aman, damai, hukum yang adil yang ditegakkan, bukan hanya hukum itu kok tajamnya hanya ke orang kecil, sedangkan para pejabat, para pengusaha yang orang beruang itu kebal hukum. Kalau udah kayak gini, ya nanti akan ada kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi di beberapa negara. Ini yang kita harus belajar dari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu juga selalu ada konflik berdarah ketika apa? Ketika rakyat melawan pemerintahan korup, pemerintahan nggak benar, akan berakhir seperti Soeharto, Soekarno, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita itu berbuat jahat nggak akan ada hukum karmanya, nggak ada balasannya. Jadi ketika kita merusak alam pun, mengeksploitasi alam, jangan berpikir bahwa kita bisa tidur nyenyak, kita bisa hidup tenang. Itu jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau kita merusak alam ugal-ugalan, boro-boro hidup aman, tidur nyenyak aja nggak bisa. Karena apa? Karena bisa aja bencana alam itu datang kapan aja, mungkin pas lagi kita tidur. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita nggak mengambil pelajaran dari negara sendiri yang pernah terjadi di masa lalu, belajar dari negara lain apa yang sedang terjadi, agar apa? Agar kita itu menjadikan itu sebagai langkah untuk pencegahan. Selamat sore dan sampai jumpa.